Tangisan pecah di stadion. Arsenal hanya tinggal selangkah lagi dari sejarah. Mereka sempat memimpin, mereka sempat melihat trofi Liga Champions berada begitu dekat. Para pemain, pelatih, hingga jutaan pendukung The Gunners di seluruh dunia mulai membayangkan malam yang akan dikenang sepanjang masa. Namun sepak bola tidak selalu berpihak kepada mereka yang paling bermimpi. Dalam hitungan detik, segalanya berubah. Malam ketika mimpi Arsenal kembali hancur di panggung terbesar Eropa. Sejak peluit pertama dibunyikan, Arsenal tampil dengan keberanian yang luar biasa. Mereka tidak bermain seperti tim yang terbebani sejarah. Mereka tidak bermain seperti klub yang belum pernah mengangkat trofi Liga Champions. Sebaliknya, mereka tampil penuh keyakinan. Keunggulan yang mereka raih di awal pertandingan membuat para pendukung mulai percaya bahwa malam itu akan menjadi malam milik Arsenal. Namun PSG tidak panik. Mereka tetap tenang. Mereka tetap sabar. Dan seperti seorang petinju juara yang tahu kapan harus melancarkan pukulan, PSG perlahan mulai mengambil kendali pertandingan. Gol penyeimbang akhirnya mengubah arah laga. Ketegangan meningkat. Waktu normal berakhir. Babak tambahan waktu berlalu. Tidak ada pemenang. Semuanya harus ditentukan lewat adu penalti. Momen yang bisa mengubah seorang pemain menjadi pahlawan. Atau sebaliknya, menjadi sosok yang terus diingat karena satu kesalahan. Dan ketika momen itu tiba, PSG menunjukkan keberanian yang lebih besar. Mereka mengeksekusi penalti dengan dingin, dengan tenang, tanpa rasa takut. Sementara Arsenal mulai kehilangan kendali atas emosi mereka. Saat tendangan penentuan gagal berbuah gol, stadion seolah membeku. Para pemain PSG berlari merayakan kemenangan. Sebaliknya, pemain Arsenal hanya bisa terduduk. Sebagian menutupi wajah mereka, sebagian lagi tidak mampu menahan air mata. Mimpi yang mereka kejar sepanjang musim akhirnya runtuh hanya dalam beberapa detik. Dan di saat para pemain Arsenal masih berusaha menerima kenyataan pahit itu, sebuah sindiran mulai muncul dari kota London. Jika kekalahan di final Liga Champions sudah cukup menyakitkan, maka apa yang terjadi setelahnya membuat luka Arsenal semakin terasa. Saat para pemain Arsenal masih berusaha menerima kenyataan pahit, media sosial mulai ramai membahas sebuah unggahan dari Chelsea. Bukan ucapan simpati, bukan pesan dukungan, melainkan sebuah sindiran yang dianggap sangat menohok. Melalui akun resmi mereka, Chelsea mempromosikan tur Stadion Stamford Bridge. Sekilas memang terlihat seperti unggahan biasa, namun kalimat yang mereka gunakan langsung menarik perhatian publik sepak bola. Chelsea mengajak para penggemar untuk mengunjungi tempat yang mereka sebut sebagai rumah trofi London. Kalimat sederhana, tetapi waktu kemunculannya membuat pesan itu terasa sangat berbeda. Unggahan tersebut muncul hanya beberapa saat setelah Arsenal gagal meraih trofi Liga Champions. Tak butuh waktu lama, kolom komentar langsung meledak. Sebagian pendukung Chelsea menikmati momen tersebut. Sebagian lainnya menganggap tindakan itu terlalu berlebihan. Sementara para pendukung Arsenal tentu saja tidak tinggal diam. Perang komentar pun terjadi. Inilah wajah sepak bola modern, bukan hanya pertarungan di atas lapangan, tetapi juga pertarungan gengsi di media sosial. Dan bagi Arsenal, malam yang seharusnya menjadi kesempatan untuk menciptakan sejarah berubah menjadi malam yang harus mereka lupakan secepat mungkin. Di tengah euforia dan persiapan menyambut musim baru, kabar yang membuat para boboto terkejut justru datang dari meja administrasi. Nama Persib Bandung tiba-tiba muncul dalam daftar FIFA Registration Ban. Sebuah status yang tidak bisa dianggap remeh, karena selama sanksi tersebut masih berlaku, Persib tidak dapat mendaftarkan pemain baru. Bagi klub yang sedang membangun kekuatan untuk mempertahankan prestasi, kondisi ini tentu menjadi masalah besar. Terlebih lagi bursa transfer adalah periode yang sangat penting. Saat klub-klub lain bergerak cepat mendatangkan pemain incaran, Persib justru harus berhadapan dengan persoalan yang belum sepenuhnya selesai. Menurut laporan yang beredar, masalah ini berkaitan dengan sengketa kontrak yang melibatkan mantan pemain mereka beberapa tahun lalu. FIFA menjatuhkan larangan registrasi hingga kewajiban yang dipersyaratkan benar-benar diselesaikan. Artinya, tidak ada batas waktu pasti kapan sanksi tersebut akan dicabut. Situasi ini tentu memunculkan banyak pertanyaan. Apakah Persib mampu menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu dekat? Apakah aktivitas transfer mereka akan terganggu?
Dan yang paling penting, apakah masalah ini akan memengaruhi persiapan tim menghadapi musim baru? Para bobotoh kini hanya bisa berharap manajemen bergerak cepat sebelum dampaknya menjadi semakin besar. Namun di tengah kabar tersebut, rumor transfer menarik juga datang dari Indonesia. Dan kali ini melibatkan salah satu pemain timnas Indonesia yang paling sering menjadi perbincangan. Sepak bola kembali membuktikan satu hal, bahwa olahraga ini bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga tentang harapan, kekecewaan, keputusan besar, dan kisah-kisah tak terduga yang terus bermunculan setiap harinya. Arsenal harus menangis setelah mimpi Liga Champions kembali hancur. PSG sekali lagi menunjukkan mentalitas juara. Sementara di Indonesia, Persib Bandung harus menghadapi tantangan besar di luar lapangan. Dan semua itu mungkin hanyalah awal, karena bursa transfer masih panjang, musim baru belum dimulai, dan drama sepak bola selalu punya cara untuk menghadirkan kejutan berikutnya. Menurut kalian, kabar mana yang paling mengejutkan hari ini? Apakah kegagalan Arsenal di final Liga Champions, kemungkinan Mourinho kembali ke Real Madrid, atau masalah yang sedang dihadapi Persib Bandung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita sepak bola paling panas berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.